Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ah wa mawala. Walid Landing yang sama-sama kita muliakan, beliau salah seorang daripada ulama muda Nangro Aceh Darussalam seputaran Aceh Utara, Binan Dayang Kemaral Al-Aziziyah. Juga pada sore yang mulia ini kita didampingi oleh Abu daripada Walid. Doa kita bersama, mudah-mudahan Walid bersama Abu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin dimanapun Anda berada, pada sore yang mulia ini cobalah kita manfaatkan waktu sejenak berbicara tentang manfaat media di dalam penyiaran Islam dalam channel Mopa dan Ngopi. Mopa ngobrol perkara Islam, Ngopi ngobrol perkara iman. Oleh karena demikian, untuk mempersingkat waktu, ya Walid, bagaimana? Alhamdulillah Walid, keadaan sehat Walid? Alhamdulillah. Suasana di Batam mendukung sesuai dengan di Aceh kira-kira Walid? Macam adik berapa? Sehat. Abu, alhamdulillah keadaan sehat Abu. Alhamdulillah. Ya, tentunya kehadiran Walid ke Batam kali yang kesekian banyak memberi motivasi buat kita masyarakat yang ada dalam pantauan dalam banyak bidang, wabil khusus bidang agama. Karena Walid, sosok Walid yang kita kenal sekarang bisa mengubah tata cara penyampaian agama di era modern sekarang. Maka oleh karena demikian, di zaman sekarang agama yang mesti tersampaikan ke masyarakat tidak hanya lagi seperti zaman dahulu kala para ulama kita belum ada media, artinya secara manual tersampaikan, tapi perkembangan agama kala itu alhamdulillah menyebar secara menyeluruh. Apalagi di zaman yang sekarang sudah milenial, sudah canggih di sisi alat elektronik untuk menyebarkan agama, artinya lebih mudah lagi untuk tersampaikan tentang hal agama melalui media ini terhadap masyarakat. Tetapi ada sisi-sisi Walid yang bahwa ketika para ustadz, para tengku memasuki media, mereka mengatakan, ngapain tengku ini kan tempat tidak baik, sehingga ada sisi negatif buat mereka. Maka oleh karena demikian, ini yang pertama Walid, apa masukan dari Walid atau tip-tip dari Walid ketika seorang tengku ustadz masuk ke media menyebarkan agama dengan tujuan sampai agama itu kepada masyarakat. Ini yang pertama, artinya positif dan negatifnya media ketika tengku masuk. Ini yang pertama Walid, mohon arahannya. Silakan Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Baik, saudaraku seiman seagama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Abaya Muhammad Samsami, untuk saat ini peran media itu sangat penting sekali. Dulu pada masa Rasulullah menyebarkan dakwah, salah satu pola Rasulullah hijrah, menyampaikan dakwah. Dan pola masa lalu mungkin belum didukung dengan adanya kecanggihan teknologi, belum adanya era digital seperti hari ini. Mungkin capaian terhadap sasaran yang kita tuju itu lebih bergantung kepada kemampuan kita untuk hadir ke sana. Tapi dengan hadirnya media sosial seperti ini, bila kita umat Islam paham manfaat yang ditimbulkan yang sifatnya positif
Ini akan membawa kita ke surga. Alat ini memang sederhana sekali. Yang diciptakan mungkin pertama sekali bukan juga orang Islam. Ya. Tapi kalau orang Islam bisa memanfaatkannya, perbandingannya kan seperti pesawat. Dulu kalau orang pergi haji menggunakan onta, menggunakan apa namanya itu kapal air, ataupun perahu, berapa bulan sampai anunya? Dari Aceh ke Makkah lebih kurang 6 bulan. 6 bulan. Tapi dengan adanya teknologi, manusia bisa menciptakan sebuah alat namanya besi terbang yang diberikan legalitasnya, yaitu Airbus, bisa menempuh dalam waktu yang singkat. Saya sampai 8 jam sampai ke sana. Nah, begitu juga hari ini. Ketika alat komunikasi yang diciptakan oleh manusia disalah manfaatkan, disalahgunakan, ini akan berdampak negatif, yang ujungnya neraka juga. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan media ini contoh, kita duduk di sini berdua 3 dengan aku. Berapa banyak orang mungkin yang bisa melihat apa yang kita sampaikan hari ini? Kalau kita mungkin mengajar, punya murid di depan kita 30 orang, berapa orang yang menyaksikan lewat media ini apa yang kita sampaikan kebaikan? Nah, peran media itu sangat penting di dalam menyampaikan Islam, di dalam dakwah, di dalam menyampaikan kebenaran kepada umat. Nah, bila ada orang mungkin berprasangka negatif, saya ingat sebuah kisah, kalau tidak salah saya, Buya Hamka. Buya Hamka, beliau pernah melanglang buana sampai ke Amerika. Sepulangnya beliau di sana, beliau mengatakan kepada masyarakat, boleh kita katakan ataupun kepada umat, bahwa di Amerika tidak ada pelacur. Di Amerika tidak ada pelacur, beliau. Itu kata Buya Hamka. Ya, beliau Hamka. Ya. Nggak ada pelacur. Kan orang sudah pernah ke Amerika yang jumpa pelacur banyak kali kan berpikir, kok nggak ada? Kalau saya ke sana hampir setiap malam ketemu sama mereka. Ternyata jawabannya apa? Saya karena nggak mencari mereka di sana. Saya ke Amerika bukan cari pelacur. Begitu juga di sini kita cari apa? Kalau cari uang ada di sini, cari ilmu sihir pun ada di sini, cari yang negatif pun ada di sini. Tergantung siapa pencarinya. Maka salah satu daripada manfaat media sosial bagi orang yang sudah faham, sudah dewasa, sudah arif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial ini, inilah yang membawa kita ke dalam kebaikan. Lebih-lebih Al-Mukarram Syekhuna Abu Mudi Sastra Al-Musyid kita bersama, beliau menitik beratkan kepada kami, hidup itu bukan hanya bermanfaat pada diri sendiri, tapi harus bermanfaat pada orang lain. Maka lewat proses ilmu, berilmu, beramal, dan nasyurul ilmi, ya itu aku mengamanahkan mereka. Ilmu itu wajib dituntut oleh setiap individu. Ilmu itu wajib dimiliki oleh setiap muslim, baik dia laki-laki maupun perempuan. Setelah dia berilmu, apakah memadah hanya dengan berilmu, hanya tahu? Tidak, tentu harus beramal pada ilmu tersebut. Ketika kita sudah mengamalkan sendiri, apakah kita tidak mau akan adanya pahala-pahala jariah yang akan mengalir kepada kita? Maka nasyurul ilmi, sampaikanlah ilmu para orang lain. Berarti ilmu itu kalau nggak diamal seperti pohon yang tidak berbuah. Jelas sekali. Jadi kalau demikian fungsi media ini tidak hanya mendapatkan negatif saja, tapi positifnya pun cukup luar biasa. Harus. Tergantung siapa penggunanya. Jadi kalau ada statement yang mengatakan ketika Tengku sudah masuk ke media, itu sebenarnya jangan hiraukan saja. Kalau saya memandang begini, itu perlu dicerdaskan. Pola pikir saudara kita mungkin yang agak sedikit sensitif di dalam menilai kehadiran ulama, kehadiran ahli-ahli ilmu di dalam media sosial, baik dia di istilahnya channel-channel YouTube ataupun di TikTok. Bagi saya itu bukan TikTok, tapi taktik. Bukan sebuah TikTok yang digambarkan oleh orang-orang di luar sana yang menggunakan itu sebagai sarana dakwah maksiat mereka. Tapi taktik kita itu untuk menggunakan media yang sudah ada untuk menyampaikan dakwah kita. Jadi kalau ada orang bilang, sebenarnya ulama itu tidak perlu hadir ke sana, itu tempat kotor.
Nah, kalau itu tempat kotor, apakah kita tidak ada ikhtiar untuk membersihkannya? Kalau itu tempat tidak baik, apakah kita tidak ada usaha untuk membaikkan itu? Apakah ulama itu tidak boleh hadir memperbaiki dunia mindset manusia di dalam berpikir negatif dalam penggunaan media sosial? Begitu juga seperti politik. Banyak orang mengatakan politik kotor, jadi ulama jangan ke situ. Jadi kalau ulama tidak hadir dalam memperbaiki politik, siapa lagi? Ini dimanfaatkan. Dimanfaatkan media ini untuk memperbaiki mindset sebagian saudara kita yang berpikir bahwa ini ulama jangan terjun ke dunia apa istilahnya dunia maya yang sudah ngetren sekarang ini. Jangan, kata mereka. Artinya apa? Mereka ingin memanfaatkan sesuai dengan kehendak mereka. Berarti ini bisa dikatakan oleh tampil kita di media bisa-bisa hukumnya hampir fardu kifayah juga untuk menuntaskan. Betul. Karena kalau kita tidak masuk melalui media bisa dimanfaatkan sama mereka. Jelas. Jadi saya rasa ini menjadi satu titik terang. Kalau ada statement di luar sana yang mengatakan Tengku bahasa Aceh combalai Ya. ya kan? Bahasa Ji punya Tengku bagi tamong kena hana berkali segala macam kali dunia lekai berat. Itu semua tergantung kepada niat kita. Itu poin yang pertama rasanya. Dan sedikit kita perlu garis bawahi, apabila ada saudara kita yang berstatement seperti itu, tetap jangan kita musuhi, tapi cerdaskan dia. Kita beri pemahaman kepada dia. Caranya bagaimana? Ya kita ajak dia untuk duduk bersama sekali. Mungkin kadang dia juga kepingin seperti itu, tapi tidak ada sarananya. Jadi timbullah hal-hal mungkin pemikiran negatif. Jadi saya ingat satu pepatah yang mengatakan tahsin ila muhsin. Betul. Berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik. Betul. Jangan berbuat jahat terhadap orang yang berbuat jahat. Betul. Karena kejahatan itu Allah yang membalasnya. Itu yang pertama, masalah media artinya banyak sangat tentang nilai positif. Karena kalau Tengku Ustaz nggak masuk ke media, bisa-bisa anak itu kita tidak dicerdaskan oleh agama, tapi dicerdaskan oleh TikTok yang menurut Walid bukan TikTok, tapi taktik. Yang kedua Walid, perihal tentang menyampaikan ilmu melalui media ini. Kalau memang ada penghasilan dari media itu sendiri, artinya memang sekarang melalui istilah like, share, and subscribe. Banyak kita lihat, umpama sekali berabu sama, sekali berburu-buru kita dari channel yang dimanfaatkan itu bisa menghasilkan nilai positif yang lain, katakanlah dari sisi material. Dan itu pun bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain lagi. Tapi ada yang berdesas-desus menanyakan tentang status mengambilkan pemasukan dari hasil YouTuber, Facebooker, itu bagaimana kira-kira? Penghasilan dari situ bisa masuk kategori kehalalan thayyiban atau memang ada yang mengatakan itu syubhat, bahkan ada yang mengatakan itu haram. Nah, itu pandangan Walid bagaimana kak? Itu secara konteks fikih, ya kan? Kita butuh akadnya itu. Jadi kalau memang kita sudah paham akadnya apa, ijab kabulnya apa itu, sehingga dia memberikan satu imbalan kepada kita, ya kan? Ataupun mungkin pernah nggak tidak kita jumpa sama si pemilik daripada pemilik YouTube, pemilik Facebook, pemilik WhatsApp, pernah nggak kita jumpa sama dia sehingga kita bisa menanyakan langsung interaksi dengan dia. Jadi apakah yang dia berikan? Kadang-kadang dia jawab itu hadiah saya. Kalau hadiah kan mungkin banyak tanya daripada orang Islam kan, dari orang non Muslim pun namanya hadiah bisa diterima. Jadi saya secara pribadi belum pernah jumpa sama si pemilik YouTube, belum jumpa dengan pemilik Facebook. Kalau jumpa kita tanya langsung, ya kan kita tanya. Jadi artinya apa? Supaya jelas. Ya, jadi kalau memang sudah jelas, berarti status hukumnya pasti kita pun tidak lagi ada desas-desus yang tidak. Namun kalau kita pelajari secara konteks fikih dalam ilmu muamalah barangkali, itu kan akan terjawab. Bahwa kalau memang ada yang mengatakan bahwa itu adalah hadiah daripada mereka, itu sah-sah. Tidak apa-apa kan. Lebih-lebih lagi, kalau memang dari sebagian besar pada guru-guru kita, saya pernah mendengar penghasilan itu juga bukan untuk pribadi mereka, tapi itu bahagian daripada sarana untuk mendakwahkan. Mungkin demikian. Berarti nggak sampai tingkatan yang mengatakan itu haram.
nggak sampai seharam itu, haram ambil punya orang malah, kan? Iya. Tapi ini kan nggak sah, kita nggak nampak langsung mengambil milik tanpa sepengetahuan orang. Makanya apa ya, kalau tidak salah dalam kaidah ya, sudah agak tadi teringat sedikit nama apa ungkapan kaidah tersebut yang menyebutkan bahwa mun syai' fa'am pasal. Ya. Ya, untuk menghukumkan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu, kita harus tahu dulu proses. Iya. Jadi begitu juga orang yang mengklaim itu haram. Apa alasannya? Apa? Mengklaim itu syubhat. Apakah dia sudah tahu proses daripada hukum tersebut? Ya. Kalau tidak akan sama juga, berarti kita hanya istilahnya apa ya, meraba-raba di angin. Jadi ini tidak akan selesai kalau tidak mau duduk. Ya. Duduk dulu, kita cari solusinya, cari perkara hukumnya, cari dalil-dalilnya. Berarti belum divonis langsung haram tidak boleh, karena akadnya belum kita pastikan. Oh, itu memang milik orang lain yang nggak setuju, kan belum tahu. Iya. Jadi, Karena secara apa logika saja saya pernah melihat dan apa istilahnya mengikuti daripada beberapa teman-teman yang aktif di dalam YouTuber, juga di dalam apa media sosial itu. Mereka mengatakan itu pemberian daripada pemilik perusahaan, daripada misalnya Facebook, apalagi YouTube, ya kan? Itu pemberian daripada mereka. ya, Nah, artinya apa kalau bahasa lain kan hadiah? hadiah. Iya. Berarti mereka itu riza, Ridha. ya. Riba bisyik kan? Dari mana kalau Riza memang tawalidu minhu. Artinya dari sisi yang pertama kita bicara media, belum biarpun sebelum bicara meluas. Iya. Dan begitu pula pengawasan dari media itu tergantungnya kita arahkan kemana dan kita pakai untuk mendakwahkan. Betul. Oleh karena demikian, dua tema ini pada pembukaan perdana bersama Walid Landing juga ditemani oleh Abu. Tentunya kita berharap nih Walid, doa-doa dari Walid, Abu, biarpun Abu dan Walid hari Senin akan kembali ke Aceh, mungkin hanya jarak yang jauh, tapi kami ingin selalu dekat hati dengan Walid. Biarpun jarak jauh, selalu memberi masukan kepada kami. Terakhir, dalam ngopi kita sore ini, kami minta sedikit dari Walid, artinya bahasa semangat penyemangat buat kami yang di rantau ini dengan niat tungku-tungku yang di luar Batam ke Batam, dari Aceh ke Batam, mereka itu murni putih hati di bahasa Aceh, ingin niat sampaikan agama. Mungkin dari Walid, nanti dari Abu sedikit motivasi supaya berterapuk semangat, karena persoalan yang kita hadapi di negeri di apik dari Singapura dengan Malaysia berbeda memang sedikit dengan daerah kita nyoba agama di Aceh. Tapi persoalan mungkin selain Walid sudah tahu dengan sendirinya dan dari orang yang membincangkan, ada memang sedikit persoalan-persoalan yang berbeda. Oleh karena demikian, di ujung daripada pertemuan kita sore ini, kami meminta dari Walid sedikit cuplikan terapuh semangat kamu Walid banyak agama. Kamu lagi Walid. Baik, terima kasih kepada tim media Ngopi. Yes. Ya, ngobrol perkara akidah, ngobrol perkara iman, perkara ilmu. Ini merupakan hal yang memang tidak boleh patah semangat. Hanjit kendur. Anjir kendor. Bahasa Inggrisnya hanjit kendur. Walid ada bahasa Inggris. Back kendor. Jadi apa namanya? Hidup kita di dunia ini. Ketika kita ini kan berada di alam transit. Kita akan menuju kepada alam yang lain yang masih jauh sekali perjalanan. Kita tidak tahu kapan transit kita di sini berakhir. Nah, sebelum kita berangkat ke alam yang lain, di alam transit ini, apa yang kita lakukan yang bermanfaat? Apa yang kita tinggalkan yang menimbulkan kesan baik terhadap generasi Islam? Coba kita lihat para pelaku sejarah masa lalu. Mereka telah meninggalkan jasa untuk kita hari ini. Merdekanya negeri ini dari penjajahan Belanda adalah karena perjuangan mereka. Setelah mereka meninggal, lekubah bumau kehutannya. Apa yang kita lakukan untuk generasi selanjutnya? Dia misal seorang ayah sudah mampu membangun rumah untuk anak-anaknya. Ketika si ayahnya sudah meninggal, anak ini tumbuh tinggal di rumah itu,
Biar berpikir, ayah lu nggak kubah rumah lu, lu pukul kubah gitu. Ya. Begitu juga, ini kita berada di sini, saudara-saudara kami yang memang sudah meninggalkan kampung halaman menuju tanah perantauan, yang nanggro Batamnya, jadi nuansa antara Singapura, Malaysia, mobile, tiga ke perkenan nih, punan aku cane mama, report baik kenal. Jadi sudah wajar, mungkin nuansa alamnya agak berbeda dari kita di sana di Aceh. Namun demikian, kehadiran kita di sini ke Batam ini tidak boleh artinya melupakan kenebah daripada indah tubuhnya ataupun warisan ilmu, warisan budaya yang kagak kubah indah tubuhnya hanya kubah lanjutkan perjuangan tersebut. Salah satunya saya bangga ketika teman-teman dari media ngopi ini kan menciptakan sejarah namanya yang urun-urun dengan nale kan cetuskan menurut pandangan saya dan sepengetahuan saya nyopor kan di Batam. Yang dari orang Aceh kebugat sebuah wadah ataupun suatu tempat untuk istilahnya ngopi untuk ngobrol perkara iman, ngobrol perkara akidah. Nyopor berarti kan kita menciptakan sejarah. Nah, ketika kita tidak ada lagi nanti, misalnya Bayang nggak ada lagi tim daripada pencetus ini tidak ada lagi, dilanjutkan orang lain. Dan di sini kan nggak mungkin kita undang artis untuk joget, nggak ada tujuan kan? Nggak ada tujuan kita di sini mengundang malapetaka, mengulang maksiat. Otomatis yang kita undang adalah yaitu multi levelnya pahala akan mengalir kepada kita. Maka ini merupakan semangat baru yang harus dipertahankan dan diperjuangkan supaya anak-anak kita yang ada di sini tahu yang bahwa dimanapun ini sejarah yang saya pahami, orang Aceh datang ke suatu daerah yang pasti naga kebah inan taboh tanda jasa. Contoh banyak pegang, ya kan? Urung-urung awai yang lebih awai itu penuh, yang lebih dahulu mereka itu sudah tinggal dan datang ke negeri ini, mereka sudah meninggalkan sejarah untuk kita hari ini. Sehingga ketika datangnya orang Aceh ke Batam, jadi masyarakat Melayu Batam ini tidak lagi asing orang Aceh. Datangnya seorang ulama ke negeri Jawa membawa Islam namanya Fatahillah, digelar oleh Belanda namanya Falatehan. Padahal itu adalah keturunan daripada Sultan Malikus Saleh. Begitu juga di sini. Jadi mereka itu semua datang membawa ilmu, menitipkan sejarah di negeri ini. Mungkin kalau ada teman kita saudara kita di Malaysia, mereka juga punya tanggung jawab membawa nama baik Aceh supaya Pak Matadonya baik pikir orang Aceh orang kae. Aceh Pak Matadonya. Nah, Aceh Pak Matadonya adalah pencipta sejarah. Tapi kita harus membukukan sejarah itu. Salah satunya lah lewat media ini. Mungkin suatu saat ketika nanti lebih berkembang lagi, banyak lagi masyarakat yang paham rupanya nyola tujuan. Ini tujuannya menyampaikan ilmu. Oh, kita dukung. Maka jangan patah semangat ketika ada mungkin istilahnya jamu-jamu di luar lembu. Ya, kerikil tajam yang ada di arus perjalanan kita. Ya, kan? Saya ingat satu pepatah mungkin. Kalau ingin jadi pohon yang tinggi, harus siap diterpa badai. Kalau tidak, jadilah rumput dan ilalang yang diinjak oleh kaki yang berlelah. Kalau kita sudah ingin jadi besar, pasti banyak tantangan yang kita hadapi. Kalau tidak, mencoba muncul. Terima kasih. Ini kira-kira oleh judul baik patah semangat. Yang kedua punya bahasa dengan dia menolak. Selain baik patah semangat, Baik lapai. Baik lain. Nyo dari Walid selaku guru katanya Walid Landing. Mungkin nyo guna si Pak Abu sedikit. Mungkin Mbak Abu na bahasa sebab Abu orang tua kita artinya garam lebih Abu yang merasakan dahulu bakme agama. Biarpun Abu ini daerah kota Matang Kuli City ya Bu. Artinya Mbak Abu pina Abu sampaikan baju kiak-kiak mungkin yang bumujulugom jangan nah kira-kira oleh kan. Didengar oleh orang kok. Abu dari Matang Kuli ke Matang datang. Biarpun hanya berapa hari, getitipkan bahasa-bahasa yang dipakai. Yang mungkin kiat-kiat Pak Abu dalam sisi zaman yang kelengnya Pak agama. Patah semangat kamu yang lantar. Dan persilakan kamu cek. Makasih, saya ingin menambahkan saja dapat disampaikan Walid. Semoga jadi pertemuan yang penuh rahmat. Amin. Dan katakan kita akan berpisah
menuju ke halaman masing-masing dari perusahaan yang penuh kenangan. Ya. Perpindahan suatu tempat ke tempat lain disebut hijrah. Tapi yang sangat penting sebuah nama besar. Kalau kita berangkat dari Aceh, itu namanya Serambi Mekah. Jadi Serambi Mekah itu sebagai pakaian, kalau memang itu namanya mahkota, pasti tersemat di kepala raja. Jadi untuk memindahkan sesuatu ke tempat ini yang tidak cocok, mungkin perlu pertimbangan-pertimbangan. Nah, kalau di sana di Aceh, semua orang Aceh. Ya. Semua orang Aceh. Siapapun kalau tinggal di Aceh, anak yang berlahir pun sanggup puasa karena nggak ada rumah yang besar. Tapi begitu kita pindah ke tanah Batam, Majemuk, bermacam suku di sini. Maka untuk laku sesuatu yang kita ingin jual di sini, yang pertama sekali harus kita cari kecocokannya. Lalu hadir kita di media ini mentransfer ilmu kepada orang-orang yang tidak pernah hadir di dalam satu majelis pengajian, ini merupakan harga yang cukup mahal. Kalau mereka yang hadir ke tempat pengajian paling 100 orang, tapi berkat media ini, semoga media ini terus berjalan udara. Yang kita bawa pada sore hari ini merupakan perdana pada hari ini. Ya, semoga ini tidak ada terbatas. Maka oleh karena itu kita sudah lihat mungkin di belakang padang barangkali ada kuburan nenek moyang kita orang dari Aceh. Dia berjuang dan apa yang dia tanamkan hari ini kita tinggal petik buah dan buahnya cukup manis-manis. Kalau bisa mari kita warisi kepada generasi terus itu kepada anak dan cucu. Yang paling penting adalah kita sebagai orang Aceh yang hadir di sini, yang pertama sekali percaya. Dan yang kedua, kalaupun menjadi ayah, jadilah ayah yang bijaksana. Karena tanggung jawab kepada generasi ini tidak akan putus sampai di yaumil qiyamah. Dan dengan harapan, salah satu hadis Nabi menyampaikan bahwa ada satu rombongan yang diantar oleh malaikat menuju surga. Siapa mereka? Adalah ulama. Apabila ulama sudah ada di depan kita, itu adalah matahari. Ulama itu adalah sang bulan. Yang hari ini dia sabit, tapi dia tidak lama menjadi purnama. Waktu yang paling singkat, dia akan sirna datangnya gerhana. Semoga kita bersama ulama dan terus berjaya di udara. Semoga masyarakat Batam menerima kehadiran kita semua. Alhamdulillah, barakallah pada Walid Dandeng, ulama kita dari Aceh Utara, pimpinan daya Kemarat Al-Aziziyah. Mudah-mudahan dayanya bertambah kami santinya Walid, insyaallah. Daya itu daya berkah, insyaallah satu sangat. Apalagi telah didatangi oleh ulama-ulama besar, Walid, insyaallah. Dan juga terima kasih kepada Abu yang telah sedikit memberikan arahan, masukan kepada kita dalam perantauan dalam membawa agama yang jangan patah semangat. Maka oleh karena demikian kami dari saya membawa acara daripada Ngopi. Mudah-mudahan ini diperdana karena mengambil keberkahan, ngalap barakah isinya karena kehadiran Walid dengan Abu. Mudah-mudahan ini bukan hanya di pertama dan mudah-mudahan ini akan istiqamah dalam tujuan menyebarkan agama dengan kemampuan yang ada, dan tentunya bukan hanya di dunia kita mampu merangkul orang dalam agama, pun di hari akhirat akan bersama para ulama. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih pada sore hari ini. Segala kesilapan dan kesalahan karena nyo baru perdana nyola kemah kritik beberapa. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.